elektabilitas calon presiden ini yang paling tiga teratas ya. Silakan Mas Hanta, kira-kira. Ya, ini survei kami Poltreking Indonesia di bulan Mei ya, pertengahan 2022, Mei 2022, dan Poltreking sedang melakukan survei juga, sudah selesai, sedang proses pengolahan data di bulan Agustus. Ya, mungkin bocorannya tidak begitu terlalu signifikan, ya pergeserannya, stabilitas atau bahkan bisa dibaca stagnan sebenarnya, angkanya seperti ini. Nah, tiga besar itu dari sisi elektabilitas masih Ganjar Pranowo, tapi kenaikan Ganjar juga tidak terlalu signifikan ya, seperti Pak Jokowi menjelang 2014, itu kan ada trennya cukup tinggi pada saat itu, termasuk Pak Prabowo. Nah, sekarang ini di angka ini. Di Pak Prabowo juga dia yang kedua itu stabil di angka 26,8%. Sangat tipis, ini ketemu di margin of error. Survei ini margin of errornya 2 sekian persen ya, tidak sampai 3%. Sementara kalau kita cara membacanya, Ganjar itu diminuskan 2%, Pak Prabowo dipluskan 2%, kan ketemu. Hanya 28% artinya di dalam margin of error sangat tipis sekali. Bahkan kalau kita membuat simulasi dua pasangan, Ganjar dengan Prabowo itu sama persis gitu. Kemudian dengan Anies mungkin unggul sedikit dia dua orang ini dibanding Anies Baswedan. Nah, dari tiga nama ini saya ingin baca itu, mungkin ada slide selanjutnya. Slide berikutnya ini kita lihat apakah tiga tokoh ini bisa mendapatkan limpahan suara dari di dalam Pak survei, Jokowi. Kita cross step pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu cenderung kemana? Pemilih Jokowi tertinggi ke Ganjar Pranowo. 45,4%. Nah, itu yang menyebabkan pemilih Ganjar Pranowo dukungan elektabilitasnya paling tinggi karena penyumbang utamanya ada pemilih Jokowi 2019. Karena dalam persepsi publik di antara berbagai nama, tentu banyak ya, ada nama Mbak Puan, ada nama Erick Thohir, ada nama Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tapi yang paling kuat tendensi arahnya itu ke Ganjar Pranowo. Sementara pemilih Pak Prabowo itu kalau kita perhatikan itu ke Pak Prabowo pasti mayoritas ya, separuh pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu tetap stabil, tetap setia kepada Prabowo, tapi dia mulai terbelah kita lihat kepada Anies Baswedan. Seperempat pemilih Prabowo sekitar 25% itu ke Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan basis-basis dukungan kuat Prabowo itu terbelah, terpecah kepada Prabowo dan Anies. Sementara pemilih Jokowi, misalnya kita bedah dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa sebagian besar Pulau Kalimantan itu ke Ganjar Pranowo. Solid itu, ya, itu sama dengan basis Jokowi di 2019. Sementara basis Prabowo 2019 sebagian besar Sumatera, DKI, Banten dan Jawa Barat sekarang terbelah, selain ke Prabowo juga terbagi ke Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan kenapa pemilih Pak Jokowi lebih cenderung ke Ganjar Pranowo, karena Ganjar diuntungkan selain faktor tadi ya, menguasai unggul sementara di dua Jawa Tengah, Jawa Timur. Ganjar adalah dianggap representasi yang didukung, dikirim Little Jokowi lah dalam tanda putih. Begitu, betul. Tapi dengan modalnya Pak Jokowi 62,8% tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya Pak Jokowi, limpahan suaranya ini kalau kita kembali ke slide nomor 2, kita bisa kembali ke slide nomor 2. Limpahan modalnya Pak Jokowi ini 62,8%. Ini akan terdistribusinya seperti apa kepada tiga calon ini, Mas Kalau Hanta? dilihat terdistribusi, tapi tidak merata. Memang lebih banyak kepada Ganjar Pranowo, kepada Ganjar, dan yang lain baru ke Prabowo dan Anies relatif hampir sama ya kalau kita perhatikan. Nah, ini lagi-lagi saya mengatakan Ganjar diuntungkan itu tadi karena dianggap didukung sementara ya dalam persepsi publik. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi mendukung Ganjar karena tidak pernah secara terbuka, meskipun dengan kode-kode politik mungkin nanti ada Mas Budi Ari bisa ditanyakan. Tetapi paling tidak Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada dua orang calon presiden, kandidat presiden dalam rekaman survei yang paling tidak dianggap dekat dengan Pak Jokowi, dua orang ini. Artinya 62,8% itu akan terdistribusi mayoritas lebih banyak Ganjar, ke Mas Ganjar. Kira-kira berapa persen itu, Mas? Kalau kita perhatikan dari angka 30 itu sudah separuhnya, sudah separuh yang puas sudah ke Ganjar Pranowo. Kalau sementara meskipun tidak otomatis ya semuanya. Nah, yang kedua, semakin kuat ke sini juga Pak Prabowo sebagai pembantu Pak Jokowi sebagai menteri semakin lengket dekat. Nah, kita bisa melihat itu satu kepada Ganjar, kedua kepada Prabowo. Atau saya menggunakan kalimat lain, Anies adalah yang paling kecil atau paling nomor 3 yang arah dukungannya ke Anies Baswedan. Tapi Mas Anies mendapatkan limpahan suara dari modalnya Pak Jokowi tadi, tetap dapat ini meskipun tidak diasosiasikan. Tadi ada angka tidak begitu tinggi, tetapi yang tidak puas pada kinerja Pak Jokowi itu relatif lebih banyak kepada Anies juga gitu. Jadi ada terdistribusi ya ke beberapa titik-titik yang kita analisa tadi dari berbagai data tadi. Jadi dari beberapa nama ini kalau kita perhatikan pemilih Pak Prabowo kan itu paling sedikit ke Ganjar Pranowo. Paling sedikit sebaliknya Ganjar Pranowo. Pemilih Jokowi
itu dengan Pak Prabowo dan Pak Anies itu sama, imbang lah di margin of error. Ini malah lebih banyak ke Pak Anies ya dibandingin ke Pak Prabowo, meskipun belakangan ini Pak Prabowo sering ditenteng dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi. Ada fenomena yang menarik. Karena baru ya bentuk dukungan Pak, kalau semakin terang ke depan, kalau misalnya yang bertarung bagi dua pasangan, dua atau tiga pasangan itu juga bergantung ya, pesan politik yang dikirimkan oleh Pak Jokowi itu akan menentukan. Satu, kenapa Pak Jokowi penting variabelnya? Satu, karena tadi approval rating, soal tingkat kepuasan, semakin tinggi tingkat kepuasan Jokowi ini penting bagi capres yang akan maju. Yang kedua, Jokowi harus kita akui punya mesin, meskipun beliau menyadari betul tidak bisa mengontrol PDI Perjuangan, tapi punya mesin relawan. Relawan ini bisa menjadi daya tawar secara politik ke partai-partai. Dan yang ketiga, Presiden hingga Oktober 2024 beliau punya jejaring kekuasaan, punya otoritas politik. Nah, tiga hal ini kalau dikombinasikan saya kira bisa paling tidak mempengaruhi ya skema, mempengaruhi dinamika politik. Nah, itulah menyebabkan Pak Jokowi menjadi variabel penting, paling tidak salah satu, meskipun tidak penentu satu-satunya dalam dinamika Pilpres ke depan. Tapi lagi-lagi dari tiga orang ini Prabowo sama dengan Mbak Puan. Mbak Puan itu secara eksklusif punya tiket eksklusif PDI Perjuangan. Satu, tidak berkoalisi bisa, tetapi harus diakui elektabilitas beliau di middle, belum setinggi tiga orang. Sebaliknya Prabowo itu sudah punya separuh tiket, tetapi juga punya modal elektabilitas. Beda dengan Ganjar Anies, dia punya modal elektabilitas tapi tidak punya tiket. Nanti kita bisa akan dikatakan bahas. Boarding passnya masih nol. Boarding passnya masih nol meskipun elektoralnya tinggi, meskipun dapat limpahan suara dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas seberapa penting sebetulnya restunya Pak Jokowi, endorsementnya Pak Jokowi kepada tokoh-tokoh potensial yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita akan berbincang dengan para narasumber yang nanti akan hadir di studio bersama dengan Mas Hanta juga. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke, Mas Hanta, saya ingin tanya bagaimana Anda menganalisis ini. Yang dua udah sepakat banget, relawan juga udah sepakat. Kayaknya nanti musyawarah relawan namanya cuma satu, Prabowo Subianto yang akan diusung ke Pak Jokowi begitu. Anda melihat ada dilema nggak sih sebetulnya Pak Jokowi ini pada saat awal mempertimbangkan Ganjar Pranowo, kemudian terbentur tiketnya PDI Perjuangan, kemudian alih second optionnya ya sudah Pak Prabowo Subianto saja yang sudah pasti punya tiket. Anda melihatnya begitu juga? Pak Jokowi tentu tadi ya punya preferensi, tapi di saat yang sama Pak Jokowi juga harus realistis, rasional. Jadi melihat peluang yang didukung itu harus betul menang, bukan pragmatis tapi rasional. Itu apa mendukung orang tidak punya peluang menang. Di saat yang sama kita tahu Pak Joko Widodo itu tidak punya partai, bukan tidak punya partai dalam arti tidak berpartai, tapi bukan ketua umum partai, tidak punya kendali seperti ketua umum Ibu Mega, Pak Prabowo dan sebagainya. Sehingga sadar betul harus berlakukan komunikasi terutama dengan Ibu Mega tadi itu, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, apa sih sebenarnya pertanyaan pentingnya kepentingan Pak Jokowi mau dukung siapa, merestui siapa? Nah, saya baca saya kira tiga ya. Satu karena soal visi politik. Pasti yang dicari adalah pelanjutnya siapapun presiden ke depan memiliki visi politik yang relatif sama untuk keberlanjutan program-program Pak Jokowi. Itu betul, saya setuju dengan Mas Bambang. Pastilah semua presiden menginginkan itu. Yang kedua adalah chemistry, politik chemistry-nya seperti apa. Tadi sudah dijawab, yang paling lengket, yang paling dekat ya memang Pak Prabowo dan Mas Ganjar lah harus kita akui. Cuma tinggal akseptabilitas nih partainya Pak, kalau saya baca tadi PDIP relatif lebih ke Pak Prabowo ini sementara ya ketimbang Mas Ganjar kalau kita lihat. Nah, ini PDIP yang mana dulu? Ini kan PDIP di dalam Bambang lah, ada ini ya Mas ya? Paling nggak yang sekarang Mas Bambang tadi kan yang gini nih, ini simbol yang begini dengan Pak Prabowo cukup dekat gitu kira-kira. Nah, kita baca dan itu juga penting. Yang ketiga saya kira bagi Pak Jokowi ada soal politik sekuritas. Nah, jadi untuk pengamanan dalam makna luas ya, siapapun pengganti beliau, ya beliau nyaman dan seterusnya. Nah, dari poin-poin ini saya kira tadi kita di awal sudah juga menyatakan dari tiga nama utama berdasarkan data survei elektabilitas tinggi tadi, memang Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, saya mengatakan Anies Baswedan yang paling jauh, paling tidak dibandingkan dua orang ini. Nah, pertanyaannya di antara dua ini mana yang kira-kira yang paling bisa dikomunikasi dengan PDI Perjuangan? Karena tadi kan PDIP ini punya tiket eksklusif, satu tiket bisa tanpa koalisi. Kalau Pak Prabowo selain punya elektabilitas, beliau setengah tiket, boarding pass-nya gitu. Nah, mana yang punya irisan paling kuat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi dan PDIP? Kalau punya irisan, misalnya kita munculkan nama Mbak Puan lah, mana yang paling bisa dipasangkan? Saya kira itu paling realistis nantinya ada kebersamaan kembali antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Dan itu peta ini, dinamika ini akan mempengaruhi peta politik di menjelang 2024 nanti. Baik, Mas Hanta, Presiden menggunakan instrumen relawan ketimbang menggunakan
partai politik. Menurut Anda, menurut analisis Anda, Presiden lebih percaya instrumen relawan daripada sistem di partai politik? Ya, pertama ya dalam konstitusi kita yang menentukan proses kandidasi jelas partai politik ya. Kalau partai politik tidak memberikan tiket atau boarding pass ya tidak bisa siapapun lah mau elektabilitas setinggi apapun. Tetapi dalam konteks politik tentu seperti saya katakan Pak Jokowi sadar betul beliau tidak bisa mengontrol karena bukan ketua umum tidak bisa mengontrol secara langsung partai politik. Tetapi juga tadi ada jalan 100% berkomunikasi dengan Bu Ketum PD Perjuangan Ibu Mega. Tetapi dalam konteks dinamika komunikasi politik tentu bisa menjadi posisi tawar. Selain nanti dalam konteks winning di electionnya memenangkan bisa jadi mesin berkolaborasi dengan partai politik. Tapi dalam konteks kandidasi sebelum election kandidasi itu partai politik relawan tidak bisa karena tidak bisa mengusung orang, tapi bisa menjadi daya tawar politik lah paling tidak dalam konteks itu. Nah, sehingga tadi saya ingin gini ya, Rifana, apakah mungkin Pak Jokowi akan terbuka mendukung si A, si B, si C? Nggak mungkin, siapapun presidennya. Selain tidak elok, itu saya kira keliru. Presiden pasti cerdas yang namanya presiden. Itu pasti ingin menjaga jarak yang sama kepada siapapun yang nanti akan menjadi calon presiden. Karena harus berhati-hati, termasuk dengan Anies Baswedan. Kalaupun orang persepsikan tidak sedekat dengan Pak Prabowo, dengan Mas Ganjar. Kalau ternyata Anies yang menang, nah gitu kira-kira. Jadi sehingga dengan siapapun capres, seorang presiden harus menjaga jarak relatif yang sama untuk ditunjukkan kepada publik bahwa juga ada variabel tadi soal tingkat kepuasan yang harus kita perhatikan. Saya sedikit ralat ya tadi yang tadi 62,8% ya. Tingkat kepuasan kepada Pak Wapres. Pak Wapres Maruf Amin 56%, tapi kepada Pak Jokowi lebih tinggi di atas 62,5% persisnya. Nah, sekarang mungkin di lembaga lain ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu sangat mempengaruhi. Pak Jokowi juga melihat tingkat kepuasan publik, ada variabel approval rating, ada variabel relawan, ada variabel tadi partai politik, dan yang menentukan kandidasi siapa yang akan maju adalah partai politik. Dan presiden singkatnya adalah all the president men. Itu yang paling diinginkan semua capresnya. Orang yang akan berkontestasi adalah orang-orang mau menang si A, mau menang si B, ya saya aman saja. Kalau saya berpikir sederhananya seperti itu. Mas Hanta, meskipun menurut Mas Bambang, menurut Mas Muni, menurut Mas Muzani, ini sebenarnya wajar saja manusiawi ketika Pak Jokowi ingin menyiapkan ataupun memberikan endorsement, tapi kan endorsement itu sebetulnya tidak harus ditunjukkan ke publik begitu ya, karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa lapangan ini sudah digelar 2024, tapi pemain-pemainnya tampaknya sudah mendapatkan dukungan dari presiden. Ini kan akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dalam sistem demokrasi gitu. Mungkin dua hal ya, dengan posisi sebagai presiden. Satu, presiden kan punya instrumen kekuasaan. Beliau punya otoritas yang tinggi. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kawan mahasiswa yang kemudian dimanfaatkan. Sepanjang itu tidak dimanfaatkan, berarti tidak melanggar konstitusi. Bagaimana menjaminnya tidak dimanfaatkan? Itu yang harus diantisipasi saya kira. Jadi tidak berlebihan juga kekhawatiran teman-teman mahasiswa. Karena presiden kalau dukungannya saya atau siapa itu dukungan ke siapa dianggap biasa. Tapi dukungan seorang presiden itu kan panglima tertinggi semua instrumen kekuasaan di Republik ini. Nah itu yang dikhawatirkan. Kedua, dari sisi tadi seperti Rifana katakan, dalam persepsi publik soal elok tidak eloknya dan seterusnya, mengirim pesan dukungan. Apakah Pak Presidennya memberikan dukungan secara terbuka? Nah sepanjang misalnya itu preferensi, sah-sah saja. Semua presiden juga punya hak pilih kan, datang ke TPS juga. Jadi itu yang saya kira harus hati-hati sepanjang presiden tidak memberikan dukungan secara terbuka, sepanjang kemudian tidak menggunakan instrumen kekuasaan yang sulit juga seperti ini. Sulit, saya kira itu anggap ya sebagai warning lah yang disampaikan mahasiswa itu, mengingatkan sebelum terjadi. Saya kira positif saja untuk diantisipasi. Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa mengatakan presiden juga seorang aktor politik dan pusaran dinamika kandidasi itu tidak bisa lepas dari para aktor-aktor politik yang beliau ini. Bisa jadi saat tadi ya bukan hanya instrumen dinamika publik yang direkam melalui instrumen survei. Muncul nama tadi grafisnya ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies misalnya. Tapi yang kedua adalah aktor-aktor partai politik pemegang boarding pass partai. Jadi presiden ingin menjadi aktor politik juga. Mbak Puan, saya ingin masuk ke sana. Mbak Puan misalnya, kemudian Airlangga, partai-partai besar, Pak Prabowo sendiri gitu. Dan yang ketiga ini kingmaker. Nah di situ ada pusarannya itu adalah tadi antara tiga itu nanti keluar kandidasi tadi suara publik melalui survei. Kedua ada dinamika pemilik partai tiket, dan ketiga adalah orang-orang punya link kekuasaan, patron politik kuat di Indonesia, dan itu yang mungkin masuk Pak Jokowi, Pak JK bahkan tidak hanya Pak Jokowi bisa menggunakan berbagai macam Pak SBY juga dan sebagainya dengan jejaringnya. Jadi artinya presiden ingin menjadi kingmaker begitu ya, sebagai aktor politik.